Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini pun alhamdulillah saya terus diberikan kemudahan oleh Allah dan masuk target, sahabat. Alhamdulillah. Sahabat, ada satu cerita yang cukup tragis juga, sahabat, dimana di tahun 2019 itu ada seorang yang bernama Ikhwan. Beliau datang ke rumah orang tuanya yang berada di desa Kutilang. Tapi pada saat ia datang ke desa tersebut, orang-orang banyak yang ketakutan, sahabat. Ikhwan ini sendiri menjadi bingung, mengingat kok dia datang tapi orang takut sama dirinya. Sempat ia bertanya dalam hati, apakah saya hantu? Kemudian dia datangi rumah orang tuanya. Ternyata rumah orang tuanya sudah dijual, sahabat. Dan ada info orang tuanya berdiam di sebuah kontrakan. Kemudian dia datangi orang tuanya, tapi alangkah terkejutnya orang tuanya pun ketakutan setelah Ikhwan ini datang ke rumahnya, karena menurut orang tuanya atau ibunya dalam hal ini, Ikhwan sudah meninggal dunia, sahabat, dan sudah dimakamkan. Dan saat itu adalah hari ke-7, sahabat. Hari ke-7 acara tahlilan di rumahnya. Iwan merasa miris sekali karena ia yang merasa dirinya masih normal, tapi tiba-tiba banyak orang-orang yang melihat dirinya itu seperti sudah meninggal, karena memang ia sudah dimakamkan, sahabat. Jadi banyak sekali orang-orang ketakutan di desanya itu terhadap dirinya. Dan Iwan kemudian mendatangi sebuah masjid, sahabat. Tapi ternyata orang-orang di dalam masjid pun merasa ketakutan dengan Ikhwan ini, sahabat. Kemudian si Ikhwan ini minta kepada orang yang di dalam masjid bahwa dia ingin sholat, sahabat. Tapi orang di dalam masjid menolak. Orang di dalam masjid ketakutan terhadap Ikhwan. Kemudian ia minta Ikhwan untuk keluar dari masjid tersebut. Lalu si Ikhwan dikeluarkan dengan paksa dari masjid, dan sholat malam atau sholat isya saat itu berjalan seperti biasa. Dan Ikhwan sendiri merasa sangat bingung sekali, sahabat. Ia terpikir, kenapa dirinya seperti ini? Kemudian akhirnya ia ingin mendatangi sahabatnya yang bernama Andi. Ternyata di tempat yang bernama Andi pun sama. Orang tuanya Andi mengabarkan bahwa Andi sendiri sudah hampir 1 bulan ini sudah keluar kota. Dan ia pun sejak kematian Ikhwan terus merasa di dalam dirinya
terus didatangi oleh ikhwan yang sudah meninggal dunia, sahabat. Kemudian ikhwan sendiri merasa dia masih hidup. Kemudian dia coba ke sebuah kota yang merasa dirinya baru bermalam di sana. Kemudian dia datangi kota tersebut, tapi betapa mirisnya ikhwan karena di kota tersebut Hotel Sentosa yang ia datangi ternyata sudah tidak berfungsi, sudah bekas kebakaran, sahabat. Bekas kebakaran di sebulan yang lalu. Tapi ikhwan sendiri merasa ia baru tinggal atau menetap di hotel itu seminggu yang lalu. Kemudian dia bertanya, kenapa hotel ini? Orang-orang mengabari bahwa hotel tersebut terjadi kebakaran sebulan yang lalu. Yang kemudian ikhwan mencoba datangi warung, dan ternyata warung itu pun sudah tidak ada, sahabat. Kemudian ikhwan mendatangi sebuah toko, dan toko itu pun sudah tidak ada, sahabat. Ikhwan sendiri merasa miris sekali. Baru perasaan dia 1 minggu yang lalu semuanya itu masih ada, tapi kemudian ternyata semuanya sudah berubah dengan drastis. Kemudian dia datangi lagi ke tempat desanya. Ia ingin sekali menceritakan bahwa dirinya masih hidup ke orang-orang yang ada di desanya. Akan tetapi tetap seperti sebelumnya, orang-orang di desanya menganggap ikhwan sudah meninggal. Dan ikhwan pun lalu mendatangi makamnya. Ternyata memang di makamnya itu ada makam Ikhwan bin Danu yang telah meninggal dunia seminggu yang lalu, dan saat ini sedang diadakan acara tahlilan. Dan pada saat diadakan acara tahlilan, orang-orang kaget karena ikhwan datang di tempat tahlilan tersebut. Lalu seorang ustadz mendatangi ikhwan, dan juga Pak Lurah mendatangi ikhwan. Ya, beliau, Pak Ustadz dan Pak Lurah minta ikhwan jangan datang lagi ke desanya karena orang-orang di desanya itu sudah menganggap ikhwan sudah meninggal dunia. Dan ternyata setelah ikhwan mencoba menenangkan diri dan acara tahlilan dimulai, Pak Ustadz membacakan zikir, semua orang membacakan zikir, kemudian membacakan tahlil, membacakan doa. Tiba-tiba Iwan sendiri badannya sedikit demi sedikit menghilang, sedikit demi sedikit menghilang, sahabat. Dan ini sesuatu yang terjadi seperti satu keanehan. Dan Pak Ustadz sendiri memang sudah menyatakan bahwa Iwan adalah manusia yang sudah meninggal dunia. Yang tadi dilihat adalah berupa jasadnya yang datang untuk melihat desanya atau melihat orang tuanya, untuk memastikan orang tuanya dalam kondisi sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, inilah kejadian yang satu luar biasa, sahabat, di mana seorang yang sudah meninggal dunia ternyata dan sudah dimakamkan, ia merasa masih hidup, sahabat. Inilah perlu kiranya bekal sebelum ia meninggal dunia, perlu adanya bekal untuk di kemudian hari, sehingga dengan bekal tersebut ia akan selamat hidup di akhirat, akan selamat hidup
dari api neraka dan akan mendapatkan surganya Allah, sahabat. Demikian cerita yang kiranya bisa disampaikan, sahabat. Semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua, bahwa bekal kehidupan itu harus kita miliki, sahabat, berupa amal-amal kebaikan di dunia, sehingga pada saat kita meninggal semuanya akan Allah catat sebagai amal kebaikan, sahabat. Demikian, sahabat, mohon kiranya bantuan sahabat-sahabat semua untuk subscribe, like, and share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.